Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa hari ini. Mari kita satukan hati sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca merenungkan firman-Mu sebelum kami sibuk dengan berbagai kegiatan, tugas, tanggung jawab kami. Mari ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami siap untuk diajar dan belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi ini, yaitu dari 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan ayat 8 dan ayat 15. Ayat yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 2 Korintus 8 ayat 8 sampai 15 ini adalah pengajaran Paulus kepada jemaat di Korintus yang berkait dengan pelayanan kasih bagi saudara seiman di Yerusalem. Lalu apa yang harus kita pahami dan bagaimana seharusnya pelayanan itu dijalankan saudara? Yang pertama, pelayanan kasih dilakukan karena kerelaan dan bukan karena perintah. Nah, di awal ayat yang ke-8, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa pelayanan kasih ini jangan dipahami jemaat sebagai perintahnya Paulus. Sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankannya. Jemaat harus paham bahwa pelayanan kasih itu tidak perlu ada perintah baru dilakukan, tetapi seharusnya itu muncul dari kerelaan hati mereka sebagai respon atas anugerah Tuhan yang telah mereka alami. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, pelayanan kasih dijalani sesuai dengan apa yang dimiliki. Dari pemahaman, Paulus berlanjut kepada praktek pelaksanaannya, yaitu bahwa pelayanan kasih itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dari jemaat. Apa maksud Paulus, saudara? Maksudnya, jangan sampai jemaat jor-joran melibatkan diri dalam pelayanan ini, padahal itu di luar dari kemampuannya, apalagi harus berhutang segala. Nah, kalau sudah demikian, saudara, maka bukan lagi orang lain yang harus dibantu, tetapi mereka sendiri juga harus dibantu. Yang ketiga, saudara, bahwa pelayanan kasih itu mengajarkan akan arti dari saling menanggung beban. Pemahaman, lalu kemudian dari praktek pelaksanaannya, akhirnya Paulus membukakan apa sesungguhnya tujuan dari pelayanan kasih. Yaitu bahwa jemaat dibebani, saudara. Bukan supaya orang lain diringankan, tetapi supaya ada keseimbangan seperti yang tertulis di dalam ayat 13. Nah, apa maksud Paulus dengan keseimbangan ini, saudara? Maksudnya yaitu bahwa jemaat didorong untuk saling peduli dengan kesusahan saudara seiman. Ikut menanggung beban mereka sehingga mereka tidak merasa bergumul sendirian. Nah, biarlah saudara dari pengajaran Paulus ini kita semua semakin didorong untuk ikut terlibat dalam pelayanan kasih kepada saudara seiman kita. Terlebih lagi di dalam situasi sulit yang masih kita hadapi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menopang kami, memampukan kami untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu itu dalam setiap aspek hidup yang kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.